Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu Quasimonogeniti, firman Tuhan dari Yeseskel pasal 36 ayat 22 hingga ayat 27. Saya akan membacakan bagi kita seluruhnya. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa, di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nabi Yesaya akan menyapa kita pada Minggu Quasimonogeniti. Banyak pelajaran yang berharga dari nas ini. Salah satunya pengertian Yesaya adalah Tuhan memberi kekuatan. Jika saudara masih ingat, pada tanggal 26 Maret kemarin, khotbah juga dari Yeseskel tentang timbangan. Sekarang mau disapa kita tentang bagaimanakah umat Tuhan yang berada di pembuangan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa Israel, mereka dibuang ke Babilonia dan Yeseskel sendiri turut terbuang. Sebenarnya Yeseskel telah dipersiapkan sebelumnya untuk menjadi seorang imam. Karena dia adalah keturunan imam. Maka dia dipersiapkan untuk melanjutkan tugas seorang imam, di mana dia berasal dari seorang imam di Busi. Satu daerah, dia telah dipersiapkan di sana. Tetapi apa yang terjadi? Dia turut dibuang ke pembuangan Babilonia. Bersama umat Yehuda, Yeseskel turut dibuang. Apa yang terjadi ketika di pembuangan? Selama 70 tahun mereka dibuang. Yang pasti itu semuanya adalah rencana Tuhan. Bangsa Israel sangat dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Sekali lagi, ini ciri khas bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Maka ketika Tuhan menghukum mereka, ketika mereka melakukan berbagai kejahatan, mereka menyimpang dari Tuhan. Mereka menyembah berhala. Maka Tuhan marah. Ketika Tuhan marah, Tuhan biarkan mereka menderita di tempat lain. Dengan harapan agar mereka bertobat. Ternyata saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di pembuangan juga mereka tidak akan bertobat. Tingkah laku keras kepala, tegar tekuk tetap ada.
Di dalam pembuangan juga nama Tuhan semakin dilecehkan. Karena ada anggapan waktu itu, satu bangsa berperang, jika mereka kalah berperang, maka Allah mereka juga ikut kalah berperang. Maka Israel kala itu ketika diangkut ke pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, maka mereka mengatakan bahwa Allah Israel kalah dalam perang. Ketika nama Allah kalah dalam perang, maka nama Allah itu semakin mereka lecehkan. Apakah Allah membiarkannya? Tentu tidak. Khotbah ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa Allah tidak membiarkan namanya dilecehkan. Maka Allah bertindak. Allah bertindak kepada umatnya. Bukan karena kebaikan umatnya. Bukan. Bukan karena umatnya itu bermurah hati, bukan. Bukan karena persembahan umatnya, bukan. Tapi karena kasih setia Allah. Itu nyata dikatakan mulai dari ayat 22 sampai ayat 24. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka pulang. Aku sendiri akan bertindak. Ketika nama Allah dilecehkan, Allah sendiri yang bertindak. Allah sendiri yang bertindak. Tidak karena kebaikan mereka, tidak karena persembahan mereka, tapi Allah sendiri yang bertindak karena Allah mengingat kasih setianya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bahwa mereka adalah umat perjanjian. Allah akan bertindak membawa mereka keluar dari pembuangan kembali ke tanah mereka di Yerusalem. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Allah akan menuntun mereka masuk kembali ke tanah mereka. Dan bukan hanya itu. Allah dikatakan Allah akan mencurahkan pada mereka air yang bersih. Allah akan mentahirkan mereka dari dosa-dosa mereka. Allah akan membersihkan mereka. Allah tidak mengingat dosa-dosa mereka lagi. Ketika Allah bertindak, Allah akan mentahirkan mereka, membuat mereka bersih. Supaya mereka menjadi umat perjanjian. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa mereka adalah umat perjanjian melalui Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah kembali mengingat janjinya. Allah memberikan, mencurahkan air yang bersih dan untuk mentahirkan mereka. Yang kedua saudaraku, Allah akan memberikan bagi mereka hati yang baru. Hati yang baru. Mereka yang tegar tengkuk akan dirubah. Hati yang membatu akan dihancurkan. Maka Allah memberikan hati yang baru, yaitu hati yang penuh dengan kelembutan. Hati yang lemah lembut akan Allah berikan. Ketika Allah memberikan, mencurahkan, mentahirkan, Allah memberikan hati yang baru. Dari luar ditahirkan supaya bersih, dari dalam juga hati yang baru. Sehingga hati yang membatu dan yang tegar tengkuk akan Tuhan hapuskan dari kehidupan mereka. Yang ketiga saudaraku, Allah akan memberikan Roh Kudus-Nya. Aku akan memberikan rohku. Jika dulunya Allah memberikan hukum kepada umat Israel dengan jari jemari Allah melalui 10 hukum Taurat di atas batu, sekarang Allah memberikan ketetapan di dalam hati mereka. Bukan dituliskan di dalam batu lagi, tapi di dalam hati mereka. Itulah aku akan memberikan Roh Kudusku ke dalam hati mereka. Agar mereka tidak congkak, agar mereka tidak sombong, tapi agar mereka mengerti bahwa mereka adalah umat dan jemaat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini merupakan minggu pertama ketika kita selesai merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Minggu Quasimodogeniti. Seperti bayi yang senantiasa haus akan susu murni dari ibunya. Artinya apa? Ada ketergantungan. Seorang bayi tidak bisa dilepaskan dari ibunya. Dia akan hidup tergantung kepada ibunya.
Demikian kita hari ini disuguhkan oleh firman Tuhan. Karena kita baru lahir ketika kita dilahirkan kembali dari kebangkitan Yesus Kristus. Maka hidup kita senantiasa harus tergantung kepada Kristus, yaitu dengan hidup menurut ketetapan firman Tuhan, sebagaimana tema khotbah hari ini. Hidup menurut ketetapan firman Tuhan. Agar kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan telah hadir dalam hidup kita, ketika Tuhan telah mentahirkan kita, ketika Tuhan telah memberikan hati yang baru bagi kita, ketika Tuhan telah mencurahkan rohnya ke dalam hati kita, mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Persoalan pasti ada, pasti ada. Ketika kami sedang memperhaladu dengan jelas dikatakan, dalam hidup ini Tuhan akan bertindak. Kita tidak perlu membela nama Tuhan. Ketika nama Tuhan dilecehkan di pembuangan, ketika mereka menajiskan nama Tuhan di pembuangan, Tuhan sendiri yang bertindak. Nama Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan pasti membela umatnya. Setiap perkara yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi, ketika kita hidup di dalam ketetapan Tuhan, Tuhan akan membela dan memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan itu, jangan keraskan hatimu. Seperti umat Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tapi berikanlah hatimu untuk dibaharui oleh firman Tuhan. Berikanlah hatimu untuk senantiasa hidup di dalam Roh Kudus. Sehingga apapun persoalan saudara, apapun pergumulan hidup saudara, Tuhan pasti membantu, menolong saudara. Maka kita akan semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu senantiasalah seperti bayi. Seperti bayi yang hidupnya tergantung kepada orang tuanya, demikianlah hidup kita tergantung kepada Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami puji namamu, kami muliakan namamu, dan kami agungkan namamu. Kami sungguh bersyukur ketika Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anakmu. Ketika Tuhan bangkit dari antara orang mati, maka kami ini mempunyai hidup yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam hati dan pikiran kami. Jika Tuhan telah menyucikan kami dari dosa-dosa kami dan mentahirkan kami, maka kami akan memberikan hati kami kepada Tuhan, sehingga kami mempunyai hati yang baru dan hati yang penuh dengan kelembutan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami, sehingga kami tidak congkak, bahkan kami akan hidup dalam kerendahan hati. Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Tuhan ada untuk menolong kami, sehingga kami mampu menghadapi berbagai persoalan hidup. Seturut dengan itu kami akan semakin dewasa di dalam iman, sehingga hati kami terarah hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Jadikanlah firman Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa tergantung kepada Kristus Yesus, seperti seorang bayi yang hidupnya selalu tergantung kepada ibunya. Demikian kami tergantung kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Dengarkanlah doa kami dan permohonan kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.